Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semuanya berada di dalam kondisi yang sehat. Hari ini kita masuk di pertemuan ke-10 ya, di dalam mata kuliah manajemen proyek. Ya, kemarin pada minggu sebelumnya pertemuan ke-9 ya, mohon maaf Bapak tidak bisa melaksanakan perkuliahan secara tatap muka dikarenakan ada beberapa hal yang tidak bisa dilaksanakan, jadi Bapak tidak bisa masuk. Untuk hari ini seharusnya pelaksanaan presentasi seperti biasa ya, karena ada beberapa kelompok yang belum melaksanakan presentasi. Jadi insya Allah nanti secara luring dilaksanakan presentasinya ya. Untuk hari ini kita akan membahas dulu untuk pembentukan tim proyek atau hal-hal yang memang perlu dilaksanakan dalam pembentukan tim proyek apapun itu ya, baik di organisasi maupun di jasa konstruksi ataupun hal yang lainnya. Memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemimpin proyek biasanya ya. Nah, terkait dengan pembentukan tim proyek ada beberapa kebutuhan ya yang harus diperhatikan oleh seorang pemimpin di dalam pembentukan proyek itu. Yang pertama itu adalah kompetensi ya. Kompetensi itu terkait di dalamnya ada pengetahuan ya, ada paham terhadap apa yang kalian laksanakan, understanding, kemudian skill, kemampuan, ada value, ada nilainya, kemudian ada perilaku dan ketertarikan. Nah, itu bagian-bagian terpenting di dalam kompetensi ya, karena ada satu pengetahuan dan pengetahuan itu harus dilaksanakan dan itu harus paham oleh setiap satu individu ataupun personal. Jadi kaitannya kebutuhan yang harus diperhatikan ya di dalam pembentukan tim itu adalah dia mengetahui berbagai pengetahuan nih, tentunya sesuai dengan bidangnya. Nah, yang kemudian kemampuan analisis ya. Analisis di sini adalah kemampuan bagaimana menganalisa dari satu bentuk pekerjaan atau biasa disebut dengan kita sudah ditentukan job desk-nya gitu ya. Jadi di dalam pembentukan tim proyek ya, ketika Anda misalkan ya, Anda ini sebagai pemimpin proyek, nah tentunya Anda ini memiliki hak ya, memiliki hak untuk memilih anggota timnya itu siapa saja. Yang dibutuhkannya itu berapa personal, 5 orang atau 10 orang gitu kan, beda-beda. Biasanya kalau dalam konstruksi itu lebih dari 10 orang. Kemudian kalau di dalam proyek yang terkait dengan yang tidak membutuhkan SDM yang banyak ya, sesuai kebutuhan Anda gitu ya. Jadi Anda memiliki hak untuk memilih anggota tim ya. Selain hal itu diperlukan karena terkait dengan kompetensi dan analisa tadi, nah Anda juga perlu melihat orientasi ya. Jadi orientasi itu hal-hal yang penting di dalam peran anggota tim. Nah, namun kalau misalkan di dalam anggota tim itu given ya, given artinya itu diberikan ya, maka tugas Anda bisa menutup kelemahan ataupun kelemahan dari setiap personal individu di dalam tim tersebut. Nah sampai saat ini ya, di dalam memilih anggota tim ya, cara yang paling sering biasanya yang sering dilakukan yaitu berdasarkan intuisi ya. Intuisi, kemudian pengamatan sehari-hari yang terkait dengan kinerja seseorang ya, biasanya individu atau bisa juga anggota tim. Biasanya itu dibentuk oleh manajemen. Tentunya di sini harus ada peran anggota tim untuk mensukseskan ya, menumbuh kembangkan daripada sebuah tim yang akan dibentuk gitu. Jadi ini basically-nya. Nah, dengan melihat komposisi peran yang ada di dalam sebuah tim ya, tentunya kalian nantinya akan kalian menjadi pemimpin dapat ya bisa memprediksi ya, apakah tim tersebut akan sukses atau gagal. Berarti kalian harus bisa
membaca, istilahnya mengikro ya, membaca ataupun memprediksi sesuatu yang kedepannya apakah ini berjalan lancar ataupun tidak lancar. Nah, dasar penemuannya adalah bahwa setiap individu ya atau personal berdasarkan sifat-sifat pribadinya pasti memiliki satu atau lebih peran yang disukai gitu. Nah, untuk bisa membentuk tim yang efektif itu seorang pemimpin itu di mana saja ya, dalam hal implementasi proyek ataupun dalam organisasi ya, seorang pemimpin itu harus mampu menyeimbangkan peran dari anggotanya sehingga kontribusi dari setiap individu itu akan maksimal gitu ya. Jadi peran anggota tim itu harus dimaksimalkan. Nanti ada tahapan-tahapannya ya. Nah, kalau kita lihat dari tahapan pembentukan timnya itu ada istilah forming ya. Pada tahapan forming ini tugas utama dari seorang pemimpin itu dia mengkolaborasi ya, kolaborasi atau memfasilitasi hubungan atau yang biasa disebut facilitation contact ya antara pihak yang masuk ya, dia yang masuk menjadi anggota tim kerja efektif secara kolaborasi. Nah, hal ini penting karena untuk menghilangkan kekakuan ya, karagok misalnya kalau dalam sebuah pembentukan tim pada awal mulanya itu. Jadi untuk menghilangkan kekakuan dan meningkatkan saling pengertian di antara pihak yang terkait. Nah, kemampuan ini membutuhkan keahlian dan keterampilan berkomunikasi ya, dan memfasilitasi komunikasi antar pihak. Nah, itu yang pertama itu forming. Jadi forming itu bagaimana kalau kalian sebagai pemimpin dia harus memilih orang-orang yang dipandang menurut Anda itu cakap di bidangnya. Forming. Jadi mengkolaborasikan ataupun memfasilitasi hubungan ya. Jadi pembentukan tim, jadi merekrut SDM yang khusus di bidang lapangannya ataupun khusus di bidang kantornya, itu bagian daripada forming. Kemudian yang kedua adalah pada tahapan storming ya. Nah, tugas utama dari seorang pemimpin kolaborasi itu adalah bagaimana dia mengelola konflik yang mungkin terjadi. Nah, hal ini sangat terkait ya dengan kemungkinan terjadinya konflik pada tahap ini ya. Biasanya dalam hal tahapan storming itu banyak kejadian-kejadian konflik ya, bisa konflik internal ataupun konflik afektif dari diri sendiri, dari sumber daya manusianya itu sendiri ya. Karena biasanya yang timbul itu dari konflik afektif ya, biasanya karena ketidaksukaan seorang terhadap orang yang lain gitu ya, karena sikapnya dia tidak welcome terhadap saya. Jadi biasanya konflik yang terjadi itu dari konflik afektifnya. Nah, tahap storming ini biasanya diwarnai dengan penentuan kepentingan bersama ya, tujuan bersama dan nilai-nilai bersama. Kemudian diskusi dan negosiasi akan sangat mewarnai tahapan ini. Nah, oleh karena itu jadi kemampuan dalam mengelola konflik serta mengelola kepercayaan dari pihak yang berkolaborasi itu sangat dibutuhkan. Jadi jika ditemukan masalah dalam tahapan ini, maka proses dapat mundur ke tahapan forming yang pertama, di mana pada tahapan ini kembali dilakukan penentuan anggota-anggota yang masuk dan keluar dari kolaborasi terkait dengan penentuan common goals-nya, tujuan bersama, dan coordinative action atau aksi-aksi koordinasi. Jadi bisa jadi dalam forming itu ketika orang-orang yang sudah ditentukan dalam tahapan forming, kalau terjadi masalah ini bisa mundur lagi, bisa mundur ke tahapan forming. Jadi bisa ditentukan lagi nih siapa orang yang pas di bidangnya ini. Jadi kembali lagi kepada tahapan forming. Yang untuk apa? Yang tadi tujuannya adalah common goals-nya, jadi tujuan bersama. Jadi
artinya itu sangat sensitif sekali dalam sebuah lingkup organisasi ataupun kegiatan itu eh, untuk merekrut orang-orang yang dibutuhkan oleh kita itu sangat eh, harus sesuai dengan kompetensinya, harus benar-benar sesuai dengan bidangnya. Kalau tidak agak kerepotan nantinya kalau di lapangan, biasanya tidak sesuai dengan yang diharapkan, artinya proyek yang akan dilakukan kita ke depan ya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, berarti kalau ada temuan masalah kembali ke forming. Nah, itu pada tahapan ya storming. Ya, artinya mengelola konflik yang mungkin terjadi. Kenapa? Karena ada perbedaan dalam setiap SDM itu. Ada yang saya butuhnya beberapa item gitu ya. Kemudian yang lainnya butuhnya lebih daripada yang dia tentukan. Jadi perbedaan pendapat gitu. Storming. Kemudian pada tahapan norming ya. Nah, di dalam semua tujuan bersama dan berbagi peran atau yang bisa disebut coordinative action ya, berbagi peran, dia harus berbagi peran dalam tahapan ini yang tentunya yang telah ditetapkan. Nah, pada tahap ini hal yang terpenting yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin ya, pemimpin kolaborasi biasanya, yaitu dia mempertahankan saling kepercayaan antara pihak-pihak terkait sehingga semua pihak itu dapat melakukan pekerjaan masing-masing ya dalam rangka ya tujuannya sama, common goalsnya dalam rangka mencapai tujuan bersama. Nah, jika ditemukan masalah lagi ya, kendala-kendala di dalam tahapan ini, maka uh, uh, proses ini bisa kembali ke tahapan storming ya. Jadi bisa kembali kepada tahapan storming. Nah, pada tahapan ini kembali didefinisi ulang lagi bersama konsep-konsep yang sudah dibuat. Nah, makanya konsepnya itu peran-perannya itu harus ditentukan dengan berbagi peran, istilahnya dengan coordinative actionnya di antara anggota kolaborasi. Nah, kemudian tahapan performing, hal yang terpenting ya untuk dilakukan oleh seorang pemimpin kolaborasi tentunya, yaitu dia harus memberikan dukungan atau facilitation of work-nya. Nah, untuk siapa? Untuk semua anggota kolaborasi tentunya yang sudah ditentukan di awal tadi yang pada tahapan formingnya. Nah, itu harus memberikan dukungan untuk semua anggota kolaborasi. Nah, selain itu pada tahapan ini juga pemimpin harus terus bisa mempertahankan saling kepercayaan antara anggota tim serta melakukan monitoring ya dan evaluasi pelaksanaan kolaborasi, karena itu penting ya. Evaluasi itu dari setiap individu bisa melakukan evaluasi tiap-tiap job-job yang dia laksanakan, dia harus evaluasi. Jadi tidak semua evaluasi itu secara kolektif, tapi evaluasinya per personal ya, per SDM ya. Kemudian juga harus melakukan facilitation of contact, memfasilitasi komunikasi, karena kalau segala sesuatu permasalahan di lapangan harus ada jalur komunikasi yang baik terhadap pimpinannya gitu. Kemudian jika ditemukan masalah pada tahapan ini, maka proses dapat mundur kembali ke tahapan storming untuk menentukan kembali tujuan bersama. Nah, nilai bersama serta konsep berbagi peran coordinative action. Nah, ini ya bagian ataupun tahapan-tahapan di dalam membangun sebuah tim yang efektif, apapun itu dalam organisasi ataupun dalam melaksanakan kegiatan proyek, dalam skripsi tentunya bisa kalian membentuk tim agar proses penyelesaian skripsi Anda juga bisa selesai karena ada dukungan-dukungan dari peran-peran tersebut. Nah, gitu. Jadi tahapan inilah yang biasanya dilakukan dalam sebuah kegiatan ataupun pelaksanaan proyek ya. Jadi segitu ya, saya sebatas gambaran untuk kalian dalam materi tentang pembentukan tim proyek ya. Sebenarnya ini
untuk kalau nggak salah pada pertemuan ini ya, presentasinya tentang pembentukan tim proyek ya. Kalau struktur WBS ya, yang WBS work breakdown structure-nya sudah ya, secara materi kamu sudah di awal-awal sudah disinggung ya. Dalam UTS juga Bapak sudah berikan soal terkait dengan WBS ya, work breakdown structure, jaringan kerja gitu ya. Waktu penyelesaian skripsi kemarin Bapak berikan soal. Jadi hasilnya itu 24 minggu ya. Ya, kalau yang menjawab tidak 24 minggu berarti tidak tepat gitu. Jadi kebanyakan rata-rata semua menjawab benar gitu ya, 24 minggu. Jadi dari jaringan kerjanya dan waktu penyelesaian sudah ketemu, tinggal kalian gambarkan saja gancatnya. Jadi tahapan-tahapan itu dari proses awal sampai dengan laporan akhir tugasnya itu bisa kalian tergambarkan. Kalian penyelesaian skripsinya bisa kebaca dari misalkan dari November atau mulai dari Desember, kalian rentang waktunya berapa bulan ke 24 minggu gitu kan, udah kebaca. Tinggal kalian dibuat gancatnya dan itu bisa kalian laksanakan sesuai dengan tahapan daripada work breakdown structure ya. Ya mungkin seperti itu yang bisa Bapak sampaikan ya. Sedikit saja materinya, nanti bisa dilanjutkan lagi pertemuan besok saluring, nanti bisa dilaksanakan presentasi seperti biasa gitu ya. Untuk hari ini kita cukupkan sekian. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.